Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan. Bersama saya, Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 13 remaja yang melakukan aksi begal di 39 lokasi berbeda ditangkap petugas Polres Binjai. Kondisi kesehatan satu harimau di Medan Zoo mengundang perhatian. YouTuber memberikan donasi 25 kg vitamin untuk harimau. Memasuki Minggu Tenang Pemilu, tim gabungan menertibkan alat peraga kampanye di berbagai lokasi. Kita ke informasi yang pertama, polisi dari Polres Binjai menangkap 13 remaja yang melakukan aksi begal di 39 lokasi berbeda. Dari 13 remaja yang ditangkap, 3 diantaranya diketahui masih berstatus sebagai pelajar. Para pelaku begal diperlihatkan pada wartawan di Mapolres Binjai. 13 orang pelaku begal ditangkap berkat informasi masyarakat dan alat bukti lainnya. Ke-13 orang ini mengaku telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di 39 lokasi yang berbeda. Dari 13 tersangka yang ditangkap, 3 diantaranya masih berstatus sebagai pelajar. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan barang bukti 3 unit sepeda motor, 2 buah senjata tajam jenis celurit, 4 buah parang panjang, dan puluhan plat nomor sepeda motor. Para pelaku melancarkan aksinya di lokasi yang sepi dan bekerja secara berkelompok sekitar 5-9 orang dengan tugas masing-masing, mulai dari memepet sepeda motor korban, mengancam dengan senjata tajam, dan merampas sepeda motor korban. Mereka melakukan sebanyak 39 TKP. 39 TKP itu terdiri dari Polres Binjai sebanyak 26 TKP begal, Polres Langkat sebanyak 4 TKP begal, Polres Tabes Medan sebanyak 9 TKP begal. Dari sekian belas orang yang ada di sini, ini semuanya kita tahan di Polres Binjai karena mereka ada melakukan tindak pidana di Bilkum Binjai. Para tersangka akan dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Belasan santriwati sebuah yayasan pendidikan keagamaan diduga menjadi korban pencabulan oleh seorang guru sekaligus pemilik yayasan. Setelah dilakukan pemeriksaan, terungkap beberapa kasus baru yang sebelumnya belum dilaporkan santriwati. Sepi dan lengang. Inilah kesan yang terlihat di Komplek Yayasan Pendidikan di Desa Sei Bejangkar, Kecamatan Seibalai, Batubara. Hanya terlihat beberapa aktivitas dari santri yang masih berada di lingkungan yayasan. 2 pekan lebih berlalu sejak guru sekaligus pemilik yayasan berinisial ZAS berusia 33 tahun akhirnya ditangkap polisi. Penangkapan ZAS menyusul adanya 5 laporan polisi atas dugaan tindakan pencabulan terhadap anak didiknya. Usia korban rata-rata 9 hingga 15 tahun. Mereka merupakan peserta didik yang menginap di lingkungan yayasan. Namun belakangan sejak kasus ini merebak, seluruh santriwati memilih pulang. Polisi telah menetapkan ZAS sebagai tersangka dan tengah proses pelimpahan ke kejaksaan. Belakangan korban lainnya terungkap. Tidak hanya 5 pelapor yang menjadi korban, terdapat sedikitnya 12 santriwati yang diduga menjadi korban pencabulan. Bahkan beberapa diantaranya telah lulus. Kakak kelas ini melaporkan kepada ibu santriwati tentang perilaku orang berinisial Jas ini terhadap adik kelasnya. Dia sampaikan kepada ibunya. Setelah disampaikan kepada ibunya, kemudian ibunya datang ke Tapis Quran, menyampaikan, bertanya kepada anaknya tentang perilaku orang yang berinisial Jas tadi. Kemudian si anak mengaku, kemudian teman-temannya lain juga mengakui bahwa mereka sudah dicabuli oleh Jas.
Para korban yang membuat laporan polisi mengaku mengalami pencabulan dari tersangka ZAS lebih dari sekali. Sebagian mengaku mengalami hal yang sama pada September 2023 lalu, namun tidak berani melapor. Yang ada korban sebanyak 12 orang, kita dapat laporan sebanyak 4 orang. Jadi sekarang sudah ditahan sejak tanggal 19 Januari 2024. Tersangka terancam melanggar pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. STPL ya, surat tanda penerima laporan ya. Bang, gini aja bang. Tutia Lewi Lubis melaporkan dari Batubara. Kita ke informasi lain, kondisi kesehatan satwa harimau di Medan Zoo mengundang keprihatinan dari banyak pihak. Salah satunya adalah YouTuber Medan Alshad Ahmad. Ia memberikan bantuan berupa vitamin sebanyak 25 kg yang bisa digunakan selama 1 tahun. Saat ini tinggal 9 harimau yang tersisa di Medan Zoo. Minggu siang, YouTuber Alshad Ahmad mendatangi Medan Zoo. Ia bukan ingin berwisata seperti biasa. Pegiat media sosial ini membawa 25 kg vitamin untuk harimau. Langkah ini ia lakukan karena prihatin atas perawatan dan kesehatan koleksi harimau yang ada di Medan Zoo. Pemberian vitamin ini bertujuan untuk memulihkan kesehatan harimau koleksi milik Medan Zoo agar kembali pulih. Selain dikenal sebagai pegiat media sosial, Alshad juga memelihara harimau di penangkarannya. Vitamin 25 kg yang didonasikan Alshad dapat dikonsumsi harimau Medan Zoo untuk 1 tahun ke depan. Membantu Medan Zoo dalam segi vitamin dulu untuk harimau, karena kemarin harimaunya ada yang mati kan ya. Jadi saya ngasih vitamin ke sini dengan harapan bisa menjaga kesehatan harimau tersebut, dan untuk harimau sakit semoga bisa cepat pulih dengan vitamin ini, karena ini vitaminnya khusus untuk harimau atau khusus untuk karnivora besar. Dan kondisi Medan Zoo dari terakhir saya ke sini, kalau untuk kandang harimaunya ini membaik ya. Terakhir saya sini itu belum sebagus ini dan masih kumuh. Kalau sekarang kandang belakangnya udah dicet, udah nggak terlalu kumuh, udah lebih bagus gitu. Tapi untuk overallnya ini masih belum layak menurut saya sendiri ya. Lihat kandang-kandangnya, situasinya untuk menjadi tempat wisata yang sehat untuk masyarakat ini masih harus dibenahi lagi. Tindakan pegiat media sosial ini disambut baik oleh aktivis satwa liar Sumatran Wildlife Campaign. Tindakan pemberian vitamin oleh warga masyarakat seharusnya merupakan peringatan keras bagi pemerintah kota agar segera bertindak menyelamatkan koleksi harimau Medan Zoo. Rehabilitasi dan pembenahan Medan Zoo harus segera dilaksanakan. Dan sayang sekali memang di sini kepedulian yang kita dapatkan bukan dari pemerintah kita sih gitu. Kepedulian yang besar yang kita dapatkan di sini, sebelumnya ada teman-teman influencer dari Kota Medan dan sekarang dari Alshad gitu dan Saha. Dan yang kita harapkan adalah kedepannya memang ini bisa menjadi satu penyemangat juga sih buat pemerintah kita, kalau memang betul-betul banyak orang yang peduli dengan Medan Zoo. Jika memang Medan Zoo mau diperbaiki dan memang masih mau dilanjutkan fungsinya sebagai lembaga konservasi dan juga kebun binatang, turun segera ke kebun binatang ini, terutama wali kota kita. Sebelumnya Wali Kota Medan Bobi Nasution menyatakan akan memulai revitalisasi Medan Zoo pada bulan Februari ini. Namun hingga pekan kedua bulan Februari belum ada tanda-tanda dimulainya revitalisasi Medan Zoo. Saat ini koleksi harimau Medan Zoo tersisa 9 dari sebelumnya 13 ekor yang terdiri dari 4 ekor harimau Sumatera dan 5 harimau Benggala. Tutia Lewi Lubis melaporkan dari Medan. Pada akhir Januari lalu, Wali Kota Medan Bobi Nasution menyebut pembangunan Medan Zoo tak hanya dilakukan dalam areal kebun binatang saja. Pemko Medan diklaim melakukan pelebaran jalan akses menuju Medan Zoo serta sejumlah perbaikan lainnya. Pemerintah Kota Medan menutup sementara Medan Zoo. Langkah ini dilakukan karena beberapa satwa mati karena diduga tidak diurus dengan baik. Wali Kota Medan menyatakan rencananya untuk memperbaiki keadaan Medan Zoo, bukan hanya keadaan satwa, tetapi juga perbaikan infrastruktur di dalam areal Medan Zoo. Disebutkan Pemko Medan telah menjalin kesepakatan dengan investor, namun belum dilakukan penandatanganan secara administratif. Wali Kota juga tidak merinci investor yang dimaksudkan. Nggak mudah, pasti nggak mudah. Bukan hanya di dalam zoo-nya saja. Saya sampaikan hanya dalam zoo-nya di
eksternalnya di menuju zoo-nya karena kita tahu lokasinya ya. Saya nggak menyampaikan lokasi seperti apa, tapi kondisi kita tahu sama-sama. Bahkan menuju ke sana juga kita perbaiki. Investornya, pokoknya secara prinsip, saya sudah sampaikan secara prinsip, yang dari kemarin sudah berdiskusi dengan kita dari awal, sampai dengan hari ini, itu sudah secara prinsip sudah oke. Tapi secara administrasi kan belum ya, kita belum ada tanda tangan legal, segala macam dengan. Sebelumnya pada 26 Januari yang lalu, harimau Benggala Medan Zoo kembali mati. Kematian si belang bernama Wesa, harimau Benggala betina berusia 17 tahun, merupakan kematian keempat harimau Medan Zoo dalam kurun waktu 3 bulan. Sebelum mati, Wesa juga mengalami gejala mirip seperti harimau yang mati sebelumnya, yaitu sesak nafas dan gangguan pencernaan. Dengan kematian harimau Benggala ini, koleksi harimau Medan Zoo saat ini tersisa 9 ekor saja, 4 diantaranya harimau Sumatera, 5 harimau Benggala. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Medan.